Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku semua, Madrasah Aliyah kelas 10 Ma'rifatul Muta'allimin Kota Pekalongan, dan sahabat-sahabat semua, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang akidah akhlak, membicarakan tentang perilaku tercela, khususnya licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Peta konsep yang akan kita lewati pertama berkaitan tentang perilaku tercela. Di situ ada licik, ada tamak, ada zalim, ada diskriminasi. Di mana semuanya agar kita bisa menjauhi, yaitu tekad menjauhi perilaku tercela. Di sini kita harus percaya diri, sabar, bertanggung jawab, dermawan, kemudian tabah dan sebagainya, kaitannya dengan untuk menghindari sifat tamak, dan jujur, tenang, mawas diri, dan sebagainya, kaitannya untuk melawan sifat-sifat yang tercela tersebut, baik licik, tamak, zalim, diskriminasi. Yang nanti kesemuanya ketika kita bisa memahami apa itu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi, diharapkan kita bisa menjauhi dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut, dan akhirnya kita bisa menjauhi dari perilaku tercela dan kemudian berubah menjadi perilaku yang positif. Kompetensi yang akan kita peroleh, yang akan kita capai, yaitu bagaimana kita menganalisis sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Itu kaitannya dengan muatan-muatan logika yang ada. Kemudian yang selanjutnya, menyajikan hasil analisis. Indikator yang akan kita peroleh, bagaimana kita untuk bisa meyakini dampak buruk perilaku licik, tamak, perilaku tercela tersebut. Anak-anakku semua, itulah kaitannya dengan kompetensi dasar yang kita capai dan indikator. Bisa dilihat di buku yang ada. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang licik. Licik itu apa? Licik itu banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, licin. Yang semuanya perbuatan ini didasari oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu. Kita bisa berbuat licik terhadap orang lain karena untuk mencelakakan orang lain. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia, berpikir untuk selalu mencelakakan orang lain, mendekat jika membutuhkan, menghalalkan segala cara, nafsunya tidak pernah berujung, pandai menipu untuk siasatnya, untuk tujuan-tujuannya, membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Itulah ciri-ciri orang licik. Sekarang kita pada proses tamak. Tamak adalah sikap tidak pernah merasa cukup, tidak memperhatikan hak orang lain, tanpa memperhatikan hukum haram ataupun dosa. Kita serakah itu. Semuanya ya didasari oleh hawa nafsu. Ciri-ciri orang tamak: terlalu cinta harta, mengharap pemberian orang lain, serakah dalam mengumpulkan harta,
bakhil, kikir, dan pelit, tidak memikirkan kehidupan akhirat, memikirkan kemewahan dunia, berorientasi materi. Jadi inilah ciri-ciri sifat tamak. Kita tentunya harus bisa menghindari dari ciri-ciri ini agar kita tidak masuk pada perilaku tamak. Oke. Begitu pula tadi tentang sifat ciri-ciri orang licik. Ciri-ciri orang licik di mana kita supaya bisa menghindari dari sifat-sifat licik ini. Kita harus bagaimana berbagi kebahagiaan ketika melihat orang lain bahagia, kita juga upayakan kita berbahagia. Jangan pernah kita berpikir untuk mencelakakan orang lain dan sebagainya. Pokoknya kita berupaya untuk menghindari perilaku-perilaku ciri-ciri orang licik tersebut. Selanjutnya kita berkaitan tentang zalim. Zalim itu menganiaya. Menganiaya pada prinsipnya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Kulitnya lebih bagus daripada isinya. Suka berbuat jahil. Itu berbuat jahil, tidak mau berhenti berbuat maksiat. Itulah perbuatan-perbuatan zalim diantaranya. Dzulidrim suka melakukan kemungkaran, selalu mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum Allah dan Rasulnya, gemar melakukan perbuatan tercela. Kita hindari ciri-ciri zalim ini, ya, supaya kita masuk pada hal-hal yang berlawanan dengan zalim. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain dengan cara menghindari dari ciri-ciri orang zalim. Selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan pembedaan atas dasar warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, agama, ataupun karena hal-hal yang lain, karena perbedaan politik, karena perbedaan pandangan, dan sebagainya, bisa melakukan diskriminasi. Yaitu perlakuan pembedaan. Akibat dari diskriminasi itu bisa menimbulkan sifat sombong, memunculkan sikap apatis, masa bodoh, membanggakan diri, meremehkan orang lain, dapat menimbulkan kehancuran, menghalangi tegaknya keadilan. Karena itu kita sebisa mungkin tidak melakukan diskriminasi. Karena ini bertentangan dengan sunatullah ketika kita melakukan diskriminasi. Karena pada kenyataannya manusia itu diciptakan berbeda. Diciptakan berbeda antara satu dengan yang lain. Dan perbedaan itu bukan untuk dibedakan karena memang nyatanya sudah berbeda. Tetapi perbedaan itu dalam kaitannya untuk saling mengenal. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenal. Perbedaan-perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperlakukan secara berbeda, diskriminasi secara kemanusiaannya. Oke. Terima kasih anak-anak semua, kaitannya dengan pembelajaran akhlak tercela yang mana berkaitan tentang tadi tentang tamak, zalim, diskriminasi, dan atas semuanya saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kita telah melakukan pembelajaran bersama. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.